Alam merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, sayangnya kita lupa untuk menjaga dan memeliharanya. Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup. Permasalahan lingkungan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Salah satu langkah nyata untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, kami tergerak untuk membuat suatu yayasan yang bernama Upakara Bioenzim Nusantara. Upakara Bioenzim Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan kami berfokus pada pengolahan limbah, baik organik maupun anorganik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Kami sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, akademisi, serta berbagai komunitas-komunitas peduli lingkungan. Dengan bekerja samanya berbagai stakeholder, kita dapat menjadikan bumi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Ya, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Selamat malam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada acara yang rutin, harusnya rutin tiap bulan, tapi beberapa waktu lalu terpaksa ada kendala. Nah, sekarang ini juga mohon maaf, agak terburu-buru. Nah, pada kesempatan ini nanti Bu Mercy akan memaparkan bagaimana cara pembuatan natto. Jadi natto ini adalah makanan tradisional Jepang yang sudah dipraktekkan dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, sekarang mulai digandrungi oleh kalangan masyarakat kita karena memang mempunyai dampak yang sangat positif terhadap kesehatan kita apabila kita mengkonsumsinya dengan baik. Salah satunya adalah bagus untuk kekuatan tulang kita menjadi kuat, kemudian pembuluh darah itu juga bagus sekali, memperlancar pembuluh darah sehingga pada gilirannya nanti akan membuat jantung kita lebih sehat. Jadi saya tidak akan berlama-lama, nanti silakan Bu Mercy untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bu Mercy. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kita akan memulai ke cara pembuatan natto, walaupun ini masih asing bagi beberapa orang mungkin ya, tetapi baik untuk kita belajar karena ini salah satu produk fermentasi yang sangat bermanfaat. Bahkan saat ini digandrungi orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan karena di Jepang sana sudah tersedia dalam bentuk suplemen dan dijual dalam bentuk suplemen. Jadi orang tidak perlu makan nattonya, sudah bisa membeli enzim nattokinasenya. Tapi kita bisa membuatnya sendiri, tentu lebih praktis, lebih hemat tentunya ya untuk membuat sendiri dan lebih pasti juga terjamin kehigienisannya. Baik, kita akan memulai saja Bapak Ibu. Pertama cara membuat natto. Maaf, layarnya sudah kelihatan semua Bapak Ibu? Sudah Bu. Oh ya, syukur ya. Ya, apa itu natto? Pertama kita perkenalkan dulu natto itu apa. Natto atau di Jepang disebut nattokin dalam bahasa Jepang ya, adalah dengan kedelai fermentasi Jepang yang dilakukan oleh bakteri Bacillus subtilis, dan natto ini telah dinikmati lebih dari 1000 tahun dan dikenal karena rasa, aroma, dan tekstur lengketnya yang unik. Fermentasi mengubah kedelai, memberikan rasa bau dan tekstur yang unik. Kacang natto yang sudah difermentasi, kedelai yang sudah difermentasi, dia akan terbungkus dengan bahan halus, dia seperti tepung dan berserabut.
yang menyerupai keju leleh. Tapi rasanya seperti apa? Rasanya kaya dengan aroma umami yang menggugah selera. Ini kalau kita buat sendiri ya, rasanya sangat menggugah selera dan aroma khas yang mencerminkan sifat fermentasinya. Ya, selanjutnya fermentasi natto ini seperti kita memfermentasi kedelai untuk tempe juga Bapak Ibu, membuat kedelai itu jadi lebih mudah dicerna dan menghancurkan anti nutrisinya. Karena kita tahu bahwa kedelai itu mengandung penyerapan nutrisi di tubuh kita. Jadi fermentasi natto ini sangat baik untuk kesehatan kita karena sudah menghilangkan zat-zat anti nutrisinya. Di dalam natto sendiri ditemukan enzim natokinase ya yang sangat bermanfaat mendukung sirkulasi tubuh yang sehat. Jadi begitu pentingnya kita harus mencoba membuat natto adalah karena natto buatan sendiri lebih enak dibandingkan natto yang biasa dibeli dalam kemasan. Saya sudah buktikan bahwa natto yang dibuat sendiri itu lebih enak. Saya pernah terima natto yang dibeli langsung dari Jepang, dibawa oleh teman kita, yang dibuat sendiri itu jauh lebih enak karena fresh. Jadi aroma amonianya yang menyengat itu belum muncul ataupun belum terasa. Selanjutnya, nah, kultur natto. Kultur natto itu disebut Bacillus subtilis natto, merupakan salah satu jenis Bacillus subtilis yang banyak ditemukan dalam tumbuhan, termasuk jerami padi. Di Jepang, jerami padi digunakan untuk membuat natto. Nah, jadi pembuatan natto dengan jerami padi ini saya juga sudah pernah praktekkan, ya, tetapi tentu sangat lebih baik kalau digunakan difermentasi dengan starter natto itu sendiri. Kultur natto mengandung bakteri Bacillus subtilis dan digunakan untuk menginokulasi kedelai untuk memulai proses fermentasinya. Bakteri ini adalah bakteri aerob, artinya wadah tidak boleh tertutup rapat selama fermentasi, di mana bahan yang difermentasi membutuhkan oksigen di dalam proses fermentasinya, itu yang disebut aerob, jadi dibutuhkan oksigen, jadi tidak boleh tertutup rapat. Banyak bakteri yang sensitif terhadap panas dan dapat dimatikan dengan pemanasan hingga hampir 100 derajat Celcius selama beberapa waktu. Namun Bacillus natto tidak hilang meskipun dipanaskan hingga 100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu. Justru memfermentasi kedelai untuk membuat natto itu membutuhkan suhu panas pada kacang kedelainya, karena suhu panas itu yang mendorong bakteri itu berkembang biak untuk memfermentasi kacang kedelai. Kalau biasanya kita memfermentasi seperti tempe kan malah nggak boleh panas ya, karena takut bakterinya mati. Tetapi khusus untuk pembuatan natto, justru selama di proses waktu kacang kedelainya masih panas diberikan starter Bacillus natto itu. Selanjutnya, manfaat natto. Natto ini sangat bernilai gizi tinggi. Karena mengandung protein, serat, vitamin, dan juga mineral. Maaf Mbak Ai, jelas nggak ya slide-nya? Jelas Bu, di kita jelas. Jelas ya, kok di saya agak buram. Sebentar. Jelas, Bu. Oke, baik sebentar. Nah, saya buram nih, nggak bisa nih. Oke, sebentar ya.
Nilai manfaat natto. Natto itu kaya akan protein, serat, vitamin, dan mineral seperti zat besi, kalsium, dan magnesium. Terutama vitamin K2 yang membantu menjaga kesehatan jantung dan tulang yang dapat mengurangi resiko osteoporosis. 2. Probiotik natto mengandung bakteri bermanfaat yang dapat membantu meningkatkan mikrobioma usus yang sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kesehatan jantung. Natto mengandung enzim yang disebut nattokinase yang dapat membantu meningkatkan aliran darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Yang keempat, antiinflamasi. Natto dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Selanjutnya, efek samping natto. Walaupun natto mengandung banyak manfaat, tapi ada juga yang harus kita waspadai efek sampingnya, di mana karena natto ini mengandung vitamin K yang sangat tinggi, sehingga dapat mengganggu obat pengencer darah seperti warfarin. Oleh karena itu, orang yang memakai obat ini harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sebelum mengkonsumsinya. Kedua, orang yang alergi terhadap kedelai sebaiknya menghindari untuk mengkonsumsinya. Tetapi bukan berarti tidak bisa makan natto, Bapak Ibu, karena natto sekarang bukan hanya dibuat dari kacang kedelai. Bisa dibuat dari kacang hijau, kedelai hitam, dan juga ada yang membuatnya dari kacang garbanzo. Ya, jadi bagi yang bermasalah dengan kacang kedelai, bisa nanti mencoba membuat natto dengan jenis kacang yang lain. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah garis waktu untuk pembuatan natto. Ya, mulai diproses, persiapannya 1 hari. Selanjutnya, di sini ada diagram prosesnya Bapak Ibu, di mana untuk mencuci dan merendam kedelai itu sendiri dibutuhkan waktu 8 jam. Ya, selanjutnya perlu dikukus selama 1,5 jam. Ini tergantung panci yang dipergunakan dan kompor. Jenis kompornya ya Bapak Ibu, karena besar apinya tentu sangat menentukan cepat lambatnya bahan yang dimasak. Nah, setelah pengukusan itu perlu kita campurkan starter dan fermentasi 24 jam. Nah, setelah difermentasi 24 jam itu fermentasi pertama, maka dia perlu juga difermentasi kedua selama di kulkas 24 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan natto ini 57,5 jam atau 2 hari 9,5 jam. Nah, jadi sebelum membuat natto ini kita bisa hitung waktu kita dulu Bapak Ibu, kira-kira kapan akan memulai membuatnya, prosesnya berapa jam, dan kapan kita akan panennya supaya kita bisa mengerjakannya pas pagi hari atau siang hari. Jangan pada malam hari, karena nanti bisa nggak tidur Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kita mulai dengan bahan-bahan. Bahan-bahannya sendiri sangat sederhana. Nah, di dalam pembuatan natto ini saya memulai dengan 250 gram kacang kedelai lokal. Dan perlu kita ingat ya, sebaiknya kita menggunakan, kalau kita menggunakan kacang kedelai, pakailah kacang kedelai lokal. Jangan yang impor, karena impor itu GMO ya. Nah, yang selanjutnya bahannya 0,1 gram bakteri natto. Ini sangat dibutuhkan hanya sedikit. Jadi penggunaan bakteri natto ini untuk 100 gram kacang sampai 1 kilo, ukuran bakterinya cukup hanya 0,1 gram. Nah, dan tetapi untuk pemula penggunaan bakteri itu sebaiknya dilebihkan untuk menghindari kegagalan. Dan berikutnya, kita butuh 10 ml air minum untuk melarutkan starter natto itu sendiri. Jadi sebelum dicampurkan ke kacang kedelai yang sudah akan difermentasi, bakterinya harus dilarutkan dulu dengan air.
Yang berikutnya kita butuh air bersih secukupnya, tentu untuk merendam kacang kedelai, karena kacang kedelai itu harus direndam terlebih dahulu selama beberapa jam, dan juga untuk mengukus kacang kedelai tersebut. Selanjutnya, peralatan ya. Nah, peralatan ini saya pergunakan sesuai yang ada pada waktu saya membuatnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh membuat sesuai dengan kondisi Bapak Ibu juga. Jadi nggak usah harus dipaksakan membeli barang-barang kalau kita punya barang apa alternatif yang bisa dipergunakan untuk proses fermentasi natto ini. Yang pertama, panci press cooker atau yang sering disebut orang panci presto, atau juga panci kukus untuk mengukus kacang kedelainya. Jadi, tapi kalau tidak mau dikukus, boleh juga panci biasa, hanya membutuhkan waktu lebih lama, 2-3 jam untuk merebus, untuk mengukus kacang kedelainya sampai matang. Jadi tinggal kita memilih mau pakai panci press cooker atau pakai kukusan biasa, silakan Bapak Ibu sesuai dengan bahan-bahan yang ada, peralatan yang ada pada kita. Selanjutnya, rice cooker dengan pengatur suhu, atau kalau sabar bisa pakai rice cooker biasa. Dan yang punya yogurt maker boleh pakai yogurt maker atau panci pembuat yogurt untuk memfermentasi kacang kedelai ini. Jadi rice cooker yang dipergunakan ini ada gambarnya di sini, ada gambarnya bahwa kalau kita punya rice cooker dengan pengatur suhu itu tentu lebih mudah. Tapi kalau kita pakai rice cooker biasa, sewaktu-waktu kita harus kontrol apakah suhunya tetap pada 40 derajat. Ya. Jadi itu karena difermentasi nanti selama 24 jam. Jadi supaya tidak merepotkan memang bagus kalau ada rice cooker yang mempunyai pengatur suhu. Selanjutnya juga termometer makanan atau termometer dapur kita butuhkan. Itu bisa bentuk termometer batang, termometer digital, atau termometer tembak. Ini ada gambar termometer digital dan termometer tembak yang saya pergunakan di gambar paling sudut kanan atas. Selanjutnya timbangan, gelas ukur kecil, atau sendok takar ukuran 10 mili atau 5 mili untuk mengukur jumlah air yang dipergunakan. Beberapa baskom untuk mencuci kita butuhkan dan untuk merendam kacang kedelai. Selanjutnya baskom atau wadah juga untuk mencampur kacang kedelai dan bakteri natto. Dan juga untuk tempat memfermentasi dari natto kacang kedelai itu sendiri. Jadi boleh dipergunakan wadah dari stainless steel, keramik atau juga enamel, boleh dipakai untuk tempat memfermentasi natto. Selanjutnya centong atau sendok untuk mengaduk kita perlukan serbet untuk penutup. Karena pada waktu fermentasi untuk menjaga kelembapan dari kacang kedelai itu sendiri, maka perlu ditutup dengan serbet bersih yang dibasahi. Nah, selanjutnya di sudut kanan atas ada gambar, saya tadi belum tuliskan. Ada gambar itu tadi oven. Jadi saya buat ini ada beberapa batch Bapak Ibu. Ada yang saya buat pakai rice cooker, pakai oven listrik sudut kanan atas, dan juga oven deck. Nah, jadi mana peralatan yang Bapak Ibu punya bisa dipergunakan. Kalau punya oven deck bisa pakai oven deck untuk memfermentasinya supaya suhunya tetap hangat. Kalau punya oven listrik boleh pakai oven listrik, punya rice cooker pengatur suhu boleh. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa memfermentasinya karena
peralatannya bisa dipergunakan yang ada di rumah. Nah, selanjutnya tahap pembuatan, Mbak Ai. Ya, kita akan masuk dalam tahap pembuatannya. Yang pertama dan paling penting ini tentu sebelum kita memulai proses suatu fermentasi, sangat penting untuk mensterilkan semua peralatan yang akan dipergunakan. Bisa disterilkan dengan cara merebusnya selama 5 menit sebelum digunakan, atau juga disiram air panas dan dibiarkan selama 15 menit. Itu termasuk serbet yang akan kita pakai juga harus disterilkan. Semua peralatan, benda-benda yang akan kita pergunakan untuk proses fermentasi ini perlu disterilisasikan untuk mengantisipasi kegagalan dari proses fermentasi itu sendiri. Tahap berikutnya, kita timbang kacang kedelai. Tadi saya pakai 250 gram. Kita timbang 250 gram. Siapkan starter natto, step ketiga. Starter natto 0,1 gram. Ini saya lebihkan sedikit. Ditambahkan, disiapkan juga air matang 10 ml. Yang tahap keempat, step keempat, kacang kedelai kita rendam, ya. Perendaman kacang kedelai ini tergantung suhunya, Bapak Ibu ya. Kalau di tempat kita suhunya berkisar 20-30 derajat Celcius, cukup direndam selama 6 jam. Tapi kalau kita di tempat dingin yang udaranya dingin, suhunya airnya 10-15 derajat Celcius, maka perendaman kacang kedelai dilakukan selama 15 jam. Dan pada perendaman itu, jumlah air yang digunakan 3 kali dari jumlah kacang kedelai yang akan direndam. Karena kacang kedelai itu menyerap banyak air waktu direndam. Nah, gambar ini kelihatan saya mengukur air rendaman kacang kedelai itu, mengukur suhunya berada pada suhu 30 derajat Celcius. Maka kemarin tuh saya rendam sekitar 6-8 jam. Nah, selanjutnya tahap pembuatan berikutnya. Nah, kita kukus kacang kedelai. Ini saya pakai panci bertekanan tinggi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau punya panci bertekanan tinggi atau yang disebut panci presto, merek apa saja silakan. Saya pakai panci ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit sampai matang. Karena pengukusan ini dibutuhkan kacang kedelainya harus matang, tidak seperti buat tempe bahwa kacang kedelainya cukup setengah matang. Tapi kalau untuk membuat natto, kacang kedelainya justru harus matang. Begitu kita angkat, kita pencet, dia hancur. Nah, itu lunak tapi tidak lembek. Yang step ke-6, ya setelah kacang matang, kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan untuk mencampur kacang kedelai dan starter natto. Nanti videonya akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini step-stepnya ada beberapa yang saya buatkan videonya. Setelah slide ini nanti saya akan tunjukkan videonya. Step ke-7, setelah matang, kacang kedelainya itu kita campurkan dengan starter natto yang sudah dilarutkan dengan 10 ml air tadi. Jadi tadi kita sudah siapkan starternya sekitar 0,1 gram atau bisa dilebihkan sedikit, dicampurkan dengan 10 ml air hingga larut. Maka dicampurkan dengan kacang kedelai. Dan pencampuran ini harus dilakukan dalam keadaan panas, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai suhunya turun karena bakteri natto ini beda dengan bakteri yang lain bahwa dia membutuhkan panas.
untuk bakteri itu berkembang biak memulai proses fermentasi. Jadi begitu selesai kacangnya matang, panas-panas kita campur dengan starter natto. Step ke-8, tadi sudah saya sampaikan ya, tidak boleh menunggu dingin, karena di samping itu dapat menimbulkan kontaminasi bakteri yang tidak diinginkan. Jadi kacang kedelai yang sudah matang disebarkan di wadah dengan ketebalan sekitar 1 inci atau maksimal 3 lapis kacang kedelainya. Untuk apa? Supaya sirkulasi udara oksigennya lancar dan dia bisa terfermentasi dengan baik. Ya, karena fermentasi kacang kedelai untuk menjadi natto ini aerob, jadi dia membutuhkan oksigen di dalam proses fermentasinya. Makanya tidak boleh terlalu tebal supaya dia bisa mendapatkan oksigen yang cukup dalam proses fermentasi tersebut. Dan setelah itu kita tutup dengan kain basah yang sudah disterilisasi tadi untuk menjaga kelembapannya. Step 9, setelah pencampuran tadi, kita fermentasikan kacang kedelai selama 20-24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, di sini yang paling riskan Bapak Ibu ya, pada suhu 40 derajat Celcius itu harus kita pertahankan. Dia rentang waktu fermentasi kacang kedelai ini membutuhkan suhu 40-45 derajat, rentang suhunya. Tetapi yang paling ideal suhu fermentasinya berada pada 40 derajat Celcius. Itu sebabnya kita harus cek suhu sewaktu-waktu untuk memastikan suhu pada fermentasi itu stabil pada suhu 40 derajat Celcius. Jadi kalau pada oven deck yang saya pakai, karena dia tidak untuk mempertahankan suhunya, maka saya taruhkan air panas di dalam oven. Nah, sewaktu-waktu saya cek apakah suhunya tetap stabil 40 derajat Celcius. Dan di dalam pemakaian oven listrik juga sewaktu-waktu saya cek suhunya. Jadi kita memang harus lebih hati-hati di dalam memproses fermentasi natto ini. Karena sangat dipentingkan suhu stabil pada 40 derajat Celcius supaya tidak gagal. Selanjutnya, kita nah, setelah 24 jam proses fermentasi itu bisa berlangsung. Tapi saya jam natto akan terlihat seperti dilapisi tepung. Nah, ini menunjukkan bahwa natto itu berhasil. Dan selama proses fermentasi sebelum selesai proses fermentasinya, kita akan mencium aroma natto itu. Jadi selama di proses fermentasi aromanya itu akan keluar Bapak Ibu. Seisi rumah tercium aroma natto. Nah, itu menunjukkan bahwa proses fermentasi berlangsung dengan baik. Dan hasilnya nanti akan kelihatan bahwa kacang kedelai atau natto yang sudah jadi itu berwarna seperti dibedakin warna putih. Nah, tahapan berikutnya, setelah natto selesai 24 jam, maka fermentasi masih dilanjutkan lagi. Fermentasi sekunder atau kedua, ini kita lakukan 12-24 jam. Di dalam lemari es, atau refrigerator, bukan freezer ya Bapak Ibu ya, di dalam lemari pendingin, untuk membuat rasanya semakin meningkat lagi, karena selama proses fermentasi kedua ini rasanya akan semakin meningkat dan bakteri akan memecah juga protein di dalam natto itu sendiri.
Tahapan berikutnya, step 12, setelah 24 jam dari kulkas, kita keluarkan dari kulkas fermentasi kedua tadi, maka natto ini siap dikonsumsi. Nah, di dalam eh, proses yang kedua ini, sebelum dikonsumsi, natto itu harus diaduk, Bapak Ibu. Diaduk supaya yang namanya natto kinase itu muncul. Step berikutnya, Mbak Ai. Nah, itu tadi cara pembuatannya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang kita mau tahu natto itu bagaimana cara mengkonsumsinya karena kita orang Indonesia belum biasa ya. Jadi mengkonsumsi natto itu ternyata dia itu disarankan diaduk sampai 400 kali. Tapi yang paling enak jika diaduk katanya disarankan mengaduk hingga 100 hingga 200 kali. Kenapa? Karena dia akan memunculkan serat lengketnya itu karena enzim nattokinase itu sendiri adalah ada pada lendir yang lengket itu. Makanya perlu diaduk, semakin dia diaduk nanti maka akan semakin muncul serat lengketnya atau lendir dari natto itu sendiri. Nah, jadi serat lengket pada natto itu adalah asam poliglutamat yang terbuat dari asam glutamat. Kita tahu tentu asam glutamat, Bapak Ibu, yaitu penyedap rasa seperti merek-merek yang ada Sasa, Ajinomoto itu kan asam glutamat ya, penyedap rasa. Jadi itulah yang dihasilkan oleh serat lengket dari natto itu. Dengan mengaduk natto, asam glutamat dilarutkan dari asam poliglutamat dan rasanya meningkat. Dan saya sudah mencobanya, memang enak kalau kita buat sendiri. Nah, ini cara makan natto selanjutnya. Di Jepang kebanyakan orang makan natto dengan kecap dan mustard. Atau juga ditambahkan daun bawang yang dicincang, juga untuk menambah rasa segar dan gurih. Menambahkan minyak wijen juga pada waktu makan natto akan meningkatkan rasanya, memperkaya rasa natto. Jadi terserah Bapak Ibu untuk mengkonsumsi natto itu bisa banyak cara. Sementara di Jepang sendiri, orang memakan natto dengan menggunakan kuning telur mentah. Tapi kalau kita di sini tidak disarankan ya Bapak Ibu memakan telur mentah karena masalah kesehatan, terutama wabah flu burung, ya kan? Jadi tidak disarankan mengkonsumsi telur mentah. Nah, itulah cara mengkonsumsi natto. Dan nanti saya bisa sampaikan resep natto buat saus natto sederhana. Selanjutnya, metode pengawetan natto. Natto buatan sendiri lembab dan dapat disimpan di lemari es selama 3 hari. Penuaan 1-3 hari di lemari es atau refrigerator ya Bapak Ibu, bukan freezer, akan menghasilkan rasa yang lebih baik. Natto dapat disimpan selama 2-3 minggu di lemari es, namun akan semakin pedas seiring berjalannya waktu. Jadi natto kalau disimpan dia akan semakin sangit aromanya karena amonianya muncul seperti tempe yang sangit Bapak Ibu. Nah, jika Anda tidak berencana untuk langsung memakannya, maka natto bisa disimpan di dalam freezer. Dan ini akan bertahan lebih lama jika disimpan di freezer. Nah, jika ingin menyimpannya di freezer, tutup dengan selembar kertas roti di atas udara. Nah, dibiarkanlah di suhu freezer. Dan pada waktu akan dikonsumsi, dikeluarkan lagi. Itulah cara penyimpanan natto Bapak Ibu. Nah, sekian dulu penyampaian tentang pembuatan natto, cara yang dan tentu kita semua bisa melakukannya ini. Tentu ini juga membuat Bapak Ibu bisa mempraktekannya karena sangat baik untuk kesehatan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat membuat natto buat kita semua. Ya. Ini contoh wadah yang bisa kita pergunakan untuk memfermentasi natto, kacang kedelai yang akan kita buat menjadi natto. Ada ini panci enamel, ini seramik,
Ini panci seperti Pyrex ya. Nah, dan bisa juga stainless steel yang anti karat, bisa dipergunakan. Jadi kita pakai saja apa yang ada pada kita, apa yang tersedia di rumah. Selanjutnya, ini natto setelah selesai fermentasi, 24 jam kelihatan hasilnya, aromanya sangat enak. Dia semakin diaduk. Ini gimana ya? Ini gimana kedelai. Nah, ini videonya cara mengukus kacang kedelai. Ini saya gunakan panci bertekanan tinggi untuk mengukus kacang kedelainya. Maka Bapak Ibu pergunakan peralatan yang ada di rumah. Yang saya pakai dengan menggunakan panci ini, saya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mengukusnya sampai kacang kedelai menjadi matang dan lunak, tidak lembek atau hancur ya Bapak Ibu. Presto, panci presto. Nah, ini proses pengukusan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengukus dengan kukusan biasa silakan, dan itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam. Ya. Nah, ini kacang kedelai yang sudah matang. Setelah dikukus, dipindahkan ke wadah. Nah, mudah-mudahan cukup jelas gambarnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini pencampuran dicampur natto. dengan 10 ml air. Jadi kita udah siapkan starter natto 0,1 gram dan airnya. Starter natto dicampur dengan 10 ml air. Diaduk rata hingga larut. Kita aduk sampai larut ya Bapak Ibu. Nah, setelah starter dilarutkan, dalam kondisi panas kita campurkan starternya ke dalam kacang kedelai. Jadi kacang kedelainya tadi baru matang, masih panas, langsung kita campur dengan starternya. Diaduk rata dan ketebalannya diukur ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik pakai wadah yang datar. Ketebalannya sekitar 1 inci atau 2,5 cm, atau kalau diukur dari kedelainya paling banyak 3 lapis kedelai ya, diaduk rata. Ini saya ulang lagi nih. Selanjutnya difermentasi. Tadi sudah ada di slide, sudah ada foto waktu difermentasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini video setelah fermentasi pertama. Ini coba kita lihat ya. Gambarnya menjadi lebih putih, seperti ada lapisan tepung ya Bapak Ibu. Nah, sudah mulai kelihatan lendirnya. Ini fermentasi setelah 24 jam. Ini natto lendirnya sudah mulai muncul. Selesai fermentasi 24 jam kelihatan hasilnya, aromanya sangat enak.
Dia semakin diaduk maka akan kelihatan lendir-lendirnya. Seperti benang-benang, seperti lem. Dan akan dilanjutkan fermentasi berikutnya selama 12-24 jam di dalam kulkas untuk mengurangi aroma amonia, dan setelah itu baru bisa dikonsumsi. Oke. Udah jelas videonya ini ya Bapak Ibu? Selanjutnya, nah ini adalah setelah fermentasi kedua. Setelah difermentasi selama 24 jam, nah ini kita bisa lihat ya, lendirnya semakin banyak dan semakin lengket. Kelihatan benang, seperti benang-benang begitu. Jadi harus semakin sering diaduk. Disarankan mengaduknya minimal 100 kali, 200 kali malah lebih bagus, akan menimbulkan rasa umaminya. Nah ini karena saya mengaduknya nggak terlalu banyak ya, tetapi kelihatan serat-seratnya sudah muncul. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan dulu. Oh ya, syukur ya. Ini saya ulang sekali lagi. Nih, tuh. Tuh, seratnya kelihatan. Enak sekali Bapak Ibu, saya ketagihan mengkonsumsinya. Makanya saya sarankan kita semua bisa membuatnya sendiri, nggak usah beli. Nah, semoga video ini cukup jelas ya. Nah, ini gambar natto yang sudah jadi. Ini kelihatan ya Bapak Ibu, serat-seratnya jelas sekali. Nah, inilah dia yang sudah jadi, siap dikonsumsi. Nah, selanjutnya saya akan nanti ada manfaat natto saya bisa kirimkan. Tapi sebelumnya ini ada resep untuk membuat saus natto sederhana. Ya, nanti silakan bisa ini ya, atau nanti di grup bisa juga dikirim kalau mau membuat saus natto sederhana. Ya. Mungkin bingung bagaimana cara mengkonsumsinya kan? Ya, terima kasih Bu Mercy, paparannya sangat luar biasa. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Bu. Baik Ibu Bapak, untuk yang ada pertanyaan bisa diisi di kolom obrolan atau Terima kasih Bu Mercy, penjelasannya menarik sekali. Saya mau tanya, tadi kalau untuk fermentasi yang pertama, karena kan memang bakterinya jenis bakteri aerob sehingga ditutupnya hanya dengan serbet gitu ya Bu ya. Nah, pada saat Ya, fermentasi betul. kedua yang dimasukkan di chiller, di kulkas bawah itu, apakah wadahnya juga nggak boleh ditutup atau malah ditutup Bu? Saya khawatirnya kalau nggak ditutup, baunya kan kulkas bau itu semua ya. Oh, oh iya betul Bu, karena kan sebenarnya untuk fermentasi itu sebenarnya kan sudah terjadi ya pada waktu fermentasi pertama, Iya. ya kan? Jadi itu sudah cukup untuk aerobnya itu. Nah, selanjutnya fermentasi kedua dia kan dilakukan untuk mengurangi aroma amonianya dan juga untuk meningkatkan nilai rasa umaminya. Jadi Iya. dia tidak membutuhkan proses fermentasi seperti
Yang pertama, Bu, membutuhkan oksigen. Jadi sebaiknya memang harus ditutup rapat. Oh, baik. Terima kasih. Udah? Dan Udah jelas, Bu? Jelas, Pak. Super Ya, jelas. itu saya mau apa tambahkan sedikit ya. Jadi sebetulnya aroma amonia di situ adalah pakai tanda petik. Karena bukan amonia dalam arti amonia itu ya, bukan. Tetapi memang eh, mirip dengan aroma amonia. Jadi hanya mirip karena sebetulnya ini aroma NATO ini disusun oleh 112 komponen. Jadi unik sekali ini. Nanti saya ini di grup aja ya. Komponennya apa saja. Penyusun penyebab aromanya itu. Jadi 112. Keren sekali. Jadi tentunya tadi aroma amonianya itu adalah pakai tanda petik. Itu ya. Nanti ya, saya Pak. ya. Dan nanti takutnya ada amonia nanti waduh ada amonianya nanti berbahaya. Iya. Ya, betul, Ya betul, Pak. seperti tempe sangit, Pak. Kan aromanya amonia juga. Seperti tempe sangit. Iya, jadi itu pakai tanda petik gitu. Jadi kalau saya lihat sih bukan, Ya. saya lihat dari 112 komponen penyusun baunya itu, penyusun aromanya itu tidak ada unsur amonia di situ. Kalau toh ada mungkin dari beberapa reaksi protein ya. Tapi itu jadi protein itu kalau busuk ya, reaksinya namanya bukan fermentasi tapi putrefaksi. Itu memang akan menghasilkan amonia. Jadi seperti telur busuk itulah. Itu. Tetapi di sini tidak ada amonianya, hanya penyusun baunya itu mirip dengan amonia. Tuh. Nanti saya post deh betulnya. 112 komponen penyusun aroma NATO. Ya, silakan. Barangkali ada lain lagi. Kalau nggak ada, boleh dibaca yang itu. Bagian sih saya udah jawab ya. Silakan. Baik, tolong dibaca. Oke, kita mulai dari yang paling atas ya Pak ya untuk pertanyaannya. Ya. Tapi yang saya sudah jawab ya sudah nggak perlu dijawab. Nggak perlu dibaca ya. Oke, yang udah ini. Nah, kalau keluar masuk chiller apa lama-lama nggak rusak Pak Sugeng? Sudah kah? Pak Sugeng sudah menjawab di. Sudah kan? Ya. Sudah ya. Selanjutnya. Jadi bukan di chillernya tapi di kulkas bagian bawahnya ya. Oke, ini untuk Ibu Retno ini ada pertanyaan buat Ibu Mercy. Untuk mempertahankan suhu 40 bagaimana caranya? Ya, Ibu Retno ya. Jadi Bu Retno, kita tergantung kita mau pakai alat apa, Bu. Kalau kita pakai yogurt maker, dia sudah ada pengatur suhunya. Pakai rice cooker yang punya pengatur suhu, dia juga sudah ada suhunya. Kita bisa atur 40 derajat Celcius. Nah, kalau yang perlu diatur itu adalah kalau kita misalnya seperti saya kemarin pakai oven listrik dan oven deck. Ya, saya sewaktu-waktu saya cek suhunya pakai termometer tembak itu ya. Kalau kurang, jadi saya letakkan natto yang ada di wadah itu, kacang kedelai yang sedang difermentasi itu, saya letakkan di dalam oven dan saya letakkan juga air panas. Nah, setelah itu saya ukur suhunya. Supaya saya tahu air itu cukup enggak untuk menghangatkan kacang kedelai yang sedang difermentasi. Nah, itu salah satu cara saya menggunakan oven deck. Ini pengalaman saya. Tapi kalau yang pakai oven listrik, begitu juga saya cek suhunya.
ya. Terus saya pasang ovennya dengan pengaturan suhunya. Nah, jadi kalau oven itu dipakai, walaupun kecil, lama-lama dia panasnya akan meningkat. Jadi kita perlu cek suhunya sewaktu-waktu supaya dia tetap stabil. Kalau misalnya terlalu tinggi, ya suhunya kita turunkan. Itu yang dapat saya lakukan. Dan saya tidak menyarankan menggunakan rice cooker yang biasa. Karena saya kemarin pakai itu hampir nggak tidur, Bapak Ibu. Setiap berapa waktu saya harus cek dulu, karena pas malam ya, waktu itu prosesnya, makanya tadi ada garis waktunya, supaya kita bisa atur membuatnya itu jangan pas waktu tidur. Karena kita harus cek suhunya kalau waktu jam tidur kan terganggu ya. Nah, jadi sewaktu-waktu kita harus cek suhu. Kalau kita menggunakan rice cooker biasa itu lebih repot. Nah, itu Yang yang bisa saya yang ada sampaikan, Bu pengatur Retno. suhunya lagi mungkin juga seperti food dehydrator ya Bu Mercy ya. Oh, dehydrator juga bisa, Bu. Dehydrator kubus, dia kan ada pengatur suhu juga. Boleh, Bu. Ya, Saya lupa tadi menyampaikan. boleh ya. Yang Kalau punya untuk pakai dehydrator yogurt, boleh dipakai. ya. Kalau untuk pakai yogurt maker Maaf, itu pakai apa, Bu? menampung. Kalau yogurt maker, pakai yogurt maker itu bisa menampung 250 Ya, gram kedelai itu cukup ya Bu ya. cukup, Bu. Karena kan yogurt maker yang paling ini kapasitasnya 1 liter susu kan. Saya Oh, pikir itu cukup. iya, baik. Terima kasih. Ya, ya. Sama-sama, Bu Retno. Yang lain silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dulu ya Bu ya. Selanjutnya kita ada juga pertanyaan dari Bapak Setiawan di Surabaya. Di mana saya bisa beli bibit NATO? Terima kasih. Oke, Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Halo, Pak Sugeng. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Pak. Ada pertanyaan, Bu, dari Ibu Stefani. Ya, mari Starter silakan. 0,1 gram, kalau pakai sendok takar, bisakah, Bu? Oh, jadi ini Terus, kalau berkaitan harus tadi. mempertahankan suhu 40 derajat, mungkin yang paling aman pakai yogurt maker ya. Ini buat Bu Mercy, Oh ya. bagaimana, Bu? Ya, jadi ini tadi pertanyaannya 0,1 gram terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Pak Setiawan ya, mengenai starter. Jadi starter untuk NATO ini, Upakara sudah menyiapkan, nih maaf Pak Sugeng saya sampaikan dulu, sudah menyiapkan, nanti sudah ditakar beratnya berapa, karena untuk 0,1 gram itu sendiri ada takarannya Bu Stefani. Jadi kita nggak timbang lagi karena sangat kecil, sangat sedikit. Jadi ada sendok ukurnya, sendok takarnya. Nanti silakan nanti menghubungi Upakara, Pak Sugeng atau Mbak Ai mungkin yang akan mengatur bagaimana dengan starter NATO yang dibutuhkan. Terima kasih. Mengenai yogurt maker, tadi sudah dijelaskan ya Bu Stefania sebelumnya, tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan, bisakah cara membuat NATO di share di grup agar bisa dibuka berulang-ulang? Oh, untuk Bu Maria Sundari. Memang ya Oh Bu, ya, kita selalu share ya Bu ya, untuk setiap materi ya kita Bu pasti Maria share. jangan khawatir. Iya, Pasti di-share nanti hasil-hasil webinar, biasa kita share di grup, Bu, tapi menunggu waktu enggak. Artinya iya. butuh waktu Oke, nanti untuk stay tune aja ya Bu ya di merapikan. grup ya. Ya, sabar Bu Ah, Maria, nanti akan kita share ya Oke. Bu. Ini ada daftar kumal untuk kulit ari-ari kacang kedelai pada awal pembuatan dibuangkah? Oh ya, oh ya baik Dokter Kumala Hani. Sore Bu Dokter, untuk pembuatan NATO sendiri tidak sama dengan pembuatan tempe di mana kita harus membuang kulitnya. Untuk pembuatan natto, kulitnya tetap dipakai, justru waktu mencucinya kita juga harus hati-hati supaya kulitnya tidak terkupas. Jadi kulit kacang kedelai tetap dipakai pada waktu fermentasi untuk pembuatan natto.
Ya, demikian Bu Kumala. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan buat Pak Sugeng dari Stefani. Mau tanya Pak Sugeng, kalau mengandung kalau mengandung K2 dalam NATO, apakah boleh kalau saya konsumsi vitamin D3 plus K2 yang sudah jadi satu dan tetap konsumsi NATO? Bagaimana Itu nih tadi Pak Sugeng? saya udah jawab loh. Udah Ya, dicek. yang itu sudah dijawab, Mbak Oh, Ai. sudah ya. Ah, Oke. Kemudian ada Ibu Susan, ini starternya bisa bertahan berapa lama, Bu? Oh ya, Untuk Bu starternya Susan. ini bisa Untuk bertahan seberapa lama? Untuk starter sendiri ada masa kadaluarsanya, Bu Susan. Jadi selama starter belum dipergunakan, sebaiknya disimpan di kulkas atau refrigerator, lemari es. Tapi kalau akan dipakai dalam waktu yang masih lama, disarankan untuk disimpan di freezer. Itu yang saya baca catatannya. Nah, mungkin nanti eh, bisa kita cek lagi mana yang lebih ini. Karena sebaiknya memang starter itu kalau sudah dibuka harus dipergunakan. Tapi kalau memang belum dipergunakan, bisa disimpan di lemari es. Demikian Bu Susan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Kemudian Ini Bu Susan untuk Chandra ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Natalia. Pertanyaannya, bibit NATO hanya bisa dipakai satu kali. Apakah bisa dikembangkan atau diperbanyak sendiri, Pak? nyamuk. Halo, gimana tadi? Bibit NATO hanya bisa dipakai satu kali. Apakah bisa dikembangkan atau diperbanyak sendiri? Oh, tidak bisa di ini sendiri ya, karena kami waktu itu sudah berusaha untuk mau membiarkan itu, tetapi ada kekhawatiran dari Bu Profesor bahwa itu nanti akan mengganggu apa diversifikasi mikroorganisme yang ada di tanah air. Jadi harusnya itu memang pakai pakai apa? Harus karantina dulu gitu. Jadi kita nggak berani untuk mengembangbiakannya. Jadi makanya kita kemarin minta bantuan Pak Roni untuk beli dari Jepang langsung. Itu. Jadi nanti terpaksa kita harus pakai biakan dari Jepang. Pak Sugeng, Tapi nggak usah jadi khawatir tiap ya Pak kali ya, sudah ada, starternya sudah ada ya Pak Sugeng. Kalau ada yang butuh kan bisa menghubungi Mbak Ai ya. Ya. oh jadi tiap kali bikin harus beli lagi gitu ya Pak ya? Harus import lagi gitu Ya. ya? Oh, oke. Masih Pak. Saran saya, Bu Susan ya. Oke, Halo, kita ke tadi yang nanya pertanyaan selanjutnya, Bu. Jadi karena Selanjutnya ada Ibu Chandra atau Bapak Chandra nih. Waktu cuci Pak kedelai, Chandra. ada kedelai yang terkelupas. Apa masih bisa dipakai? Jadi Bu katanya kalau misalkan sudah dicuci, ada kedelai yang terkelupas. Apakah itu masih bisa dipakai kedelainya? Ya, tetap bisa dipakai Pak Chandra. Cuma diupayakan supaya kulitnya tetap ada. Jadi makanya disarankan waktu mencuci kedelai kita harus hati-hati, jangan diremas-remas supaya kulitnya tidak terkelupas. Demikian Pak Chandra. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, baik Pak Chandra. Selanjutnya ada Ibu Puntari. Ada pertanyaan Bu seperti ini katanya. Apakah videonya bisa di-share di grup Bu?
video dari Bu Mercy yang ditayangkan di akhir, apakah Oh, bisa di-share juga di grup sepertinya itu? oh iya Bu Funtari, terima kasih pertanyaannya. Seperti biasa kan apa file webinarnya akan kita share di grup. Tentu untuk melengkapinya, videonya juga nanti bisa di-share Bu Funtari supaya lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih. Bu Messi. Oke, untuk pertanyaan di grup chat obrolan sepertinya sudah semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti bisa bertanya langsung kepada Bu Mercy dan Pak Sugeng. Oh, maaf Mbak Ai, saya mau menyampaikan sedikit. Halo, Mbak Ai, Iya, Bu. saya mau menyampaikan sedikit bisa ya. Oke, Bu, silakan, Bu. Oh, tadi mengenai pertanyaan bahwa starternya cuma bisa dibuat untuk sekali pakai saja. Nah, jadi untuk mengatasi ini bisa juga kita memakai starter yang ada, misalnya yang 0,1 gram itu, untuk memfermentasi 1 kilo kacang kedelai. Karena ukuran 0,1 itu bisa digunakan untuk memfermentasi 1 kilogram kedelai, antara 100 sampai 1 kilo. Hasilnya nanti seberapa yang kita konsumsi, sisanya bisa disimpan di freezer. Itu mungkin bisa membantu memanfaatkan starter NATO-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga tadi saya sudah sampaikan bahwa selain kacang kedelai, kita bisa membuat NATO dari berbagai kacang juga. Baik kacang hijau, kacang garbanzo, atau kacang kedelai hitam juga bisa. Nanti saya tunggu kreasi Bapak Ibu yang menggunakan kacang yang lain untuk membuat NATO. Terima kasih. Bu Mercy, Ya. maaf saya mau tanya Bu Mercy, kalau misalnya kita mau memanfaatkan 0,1 itu menjadi 1 kilo kedelai, mungkin kendalanya kalau kita di rumah itu kan dia nggak boleh terlalu tebel ya, untuk supaya dia Iya. bisa aerob. Nah itu mungkin kendalanya di situ Bu. Ya, kita harus pakai wadah yang lebar, datar, lebar dan datar, dan tentu difermentasi nggak bisa di yogurt maker, Bu. Mungkin di oven atau di dehydrator, Oh, gitu. ya, oke. Jadi kalau Terima jumlah kasih. kecil mungkin bisa di yogurt maker ya, karena Ya, supaya tidak terlalu tebal lapisan kedelainya. Tapi kalau ya. untuk jumlah banyak, kita butuh wadah fermentasi yang lebih besar tentunya, bisa menggunakan oven, dehydrator, atau yang lain mungkin bisa dipikirkan. Terima Bu, kasih. kalau Bu Bu Mercy kalau tanya, kalau wadahnya aluminium bisa nggak Pak? Bu, yang loyang Sebaiknya dari jangan kue. aluminium, Bu, karena aluminium itu teroksidasi. Oh, Pakailah wadah yang anti karat. Stainless steel boleh, yang anti karat ya, oh, kan ada ya, juga stainless steel yang sangat tipis malah bisa karatan. ya. Ya. kalau Makasih Bu Bu Mercy, Mercy. kalau untuk yogurt maker, kalau untuk 500 gram masih bisa nggak ya? Oh, kalau menurut saya, maaf, dengan Ibu siapa nih? Stefani, Bu Mercy. Oh, Bu Stefani masih. Iya, Bu, kalau 500 mungkin terlalu tebal ya di yogurt maker Terlalu itu. tebal ya? Oh, Karena oke, dia kan oke. kecil ya. Iya, betul. Walaupun kapasitasnya 1 liter, tapi bentuknya karena membulat, ke atas Heeh. dia tinggi, jadi nggak melebar. Iya, betul. Jadi Iya, betul. mungkin terlalu tebal lapisan kacang kedelainya. Oke, terima kasih Bu Mercy. Silakan, terima kasih, Bu. Masih ada lagi pertanyaannya?
Kalau NATO yang sudah jadi nggak bisa jadi starter ya, Bu Mercy? Eh, bisa dicoba aja Bu, tetapi tentu tidak sama ya, karena dia kan mungkin dengan starter NATO-nya ya. Seharusnya bisa, cuma kan dikhawatirkan tingkat keberhasilannya berapa gitu. Karena NATO yang sudah jadi itu kan dia mungkin sudah berapa waktu gitu loh Bu. Jadi kekuatan bakterinya itu kita nggak tahu. Oh, baik. Jadi Makasih. untuk mengantisipasi kegagalan memang sebaiknya menggunakan starter NATO-nya Bu. Hmm. Baik, makasih Bu. Baik. Ya, Bu sama-sama Mercy, Bu. kalau Ya dari Bu. 250 gram kedelai itu jadinya kira-kira NATO-nya jadi berapa gram ya, Bu? Oh ya, tadi saya belum sampaikan ya. Maaf, dengan Ibu siapa ya? Hartini, Bu. Oh, Bu Artini. Ya, Iya. Bu. Jadi untuk kacang kedelai yang saya pakai kemarin itu kedelai lokal. Untuk kedelai lokal dia menghasilkan 2 kali lipatnya, jadi sekitar 500 gram. Setelah perendaman, Oh, kita dapatkan 500 gram kacang kedelai basah yang siap difermentasi. Jadi kira-kira segitu, Bu. oh, iya, iya. Baik-baik. Ya. Lalu untuk konsumsinya tadi Ibu bilang per hari per orang 1 ons ya, Bu ya? Ya, menurut jurnalnya saya baca maksimal 100 miligram per hari. 100 gram atau 100 miligram ya, Bu? Kalau 100 miligram, 100 miligram ditulis 100 miligram itu apa 1 ons ya? Ya kan? oh, 1 ons 100 gram. 100 gram. Oh 100 gram. Tapi di sini, oh maaf, itu enzim natokinasenya 100 miligram. Jadi mengkonsumsinya kira-kira di sini ditaruh ada 50 gram. Nanti saya cek kepastiannya ya Bu ya, Baik, supaya Bu. kita enggak ini. Tadi saya baca itu ternyata itu untuk enzim natokinase yang 100 miligram maksimal. Oh, Jadi saya nggak tahu kalau misalnya kita makan natto 100 gram, apakah itu mengandung enzim 100 miligram, saya nggak tahu juga kan. iya, Jadi iya. nanti coba kita cek dulu kepastiannya. Di grup nanti di-share ya, Bu. Baik. Karena kalau Baik. jadinya natonya 500 gram, dimakan Ya. berdua berarti kalau 100 graman 200 gram berarti 3 hari memang habis, Bu. Tapi kalau sendirian bikin 250 gram kedelai jadi 5 hari baru habis, Bu. Oh iya. Memang Ya, lebih baik sebelum seminggu habis, Bu. Dia rasanya iya, masih enak. Enak iya, sekali. iya. Nah, Terima kemarin kasih. saya konsumsi pakai mustard, honey mustard gitu. Oh, Enak dia. mm-mm, mm-mm. Lebih enak pakai honey Ada mustard aroma itu wijen. atau pakai Iya, itu apa kecap asin tadi itu? selera, Bu. Selera ya. Kan selera ada orang mungkin yang takut garam, mungkin dia nggak mau pakai kecap asin atau soyu. Oh, Karena natto itu bisa dikonsumsi dengan berbagai cara, Bu. iya. Mm-mm. Pakai kimchi juga bisa. Iya. Ibu, ini Funtari mau nanya, NATO itu nggak bisa disimpan ya, Bu? Jadi harus dikonsumsi habis ya, Bu? Bisa, Bu. Tadi udah dijelaskan tadi di slide itu kan ada ya, bahwa natto itu bisa disimpan sampai seminggu kalau di kulkas. Selebihnya kalau mau disimpan lebih lama bisa disimpan di freezer, Bu Kuntari. Berarti ininya bibitnya beda sama tempe ya, Pak? Ya, beda. Yang kita beli dari Jepang itu. Kameranya on ya. Terima kasih Bu Bapak untuk sesi pembuatan NATO hari ini kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk nanti video dan materinya akan kami share di grup eksklusif. Selamat Makasih, malam Pak. dan selamat Terima kasih, beristirahat. Bapak. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Bu Antisipasinya. Mercy, malam baik. Terima kasih, selamat Malam Bu malam Ibu Juniati. Bapak, selamat beristirahat. Sampai Dan jumpa. kami tunggu nih kreasinya untuk membuat NATO. Iya, masih ngawang-ngawang nih, Mbak. Iya, nanti bisa ditanyakan aja Ibu untuk pembuatan Iya. NATO. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Terima Sugeng. kasih, selamat malam, selamat istirahat. Eh. God bless.